Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Para kepala desa di Pati, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk maju sebagai calon gubernur di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan kepada Bapak Ahmad Lutfi untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial ini, Saudara, tampak para kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah membacakan deklarasi dukungan terhadap calon Bupati Pati serta dan calon gubernur pada Pilkada Serentak 2024. Salah satu kades yang berada di mimbar membacakan dukungan kepada salah satunya Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju di Pilgub Jateng November nanti yang diikuti oleh para kades yang hadir. Deklarasi ini dilakukan di Aula Hotel New Merdeka Pati pada Kamis pekan lalu usai para kades mendapatkan SK perpanjangan masa jabatan. Dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT untuk menjadi Bupati Pati dan kepada Bapak Ahmad Lutfi untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana merespons beredarnya video sejumlah kades di Pati yang mendeklarasikan diri mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jateng. Nana menegaskan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun Nana mengaku soal deklarasi itu bukan ranahnya, melainkan ranah Bawaslu. Yang akan menilai ini nanti dari Bawaslu, apakah itu ada pelanggaran atau tidak. Tapi dalam hal ini kami pun coba akan mempelajari kembali dan kami akan memberikan arahan baik tertulis maupun langsung aturan-aturan yang boleh dilaksanakan yang tidak boleh dilaksanakan. Kalau yang melanggar ya tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya gitu. Sementara itu, soal kontroversi para kades di Pati yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon bupati dan calon gubernur di Pilkada Serentak nanti, Bawaslu Kabupaten Pati sudah meminta keterangan kepada 5 orang kades yang hadir dalam deklarasi. Bawaslu juga berencana akan memanggil pihak yang terkait dalam acara deklarasi sebelum nantinya merekomendasikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam acara. Karena masih akan melanjutkan proses penelusuran ini sampai nanti kami meyakini bahwa posisi peristiwa itu gamblang di kita, sehingga nanti kita bisa merapatkan untuk meningkatkan status dari informasi awal menjadi temuan yang kemudian bisa kita lakukan register. Sementara itu, PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan kandidat yang diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Seluruh keputusan berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut partainya masih akan memantau tren elektabilitas dari survei internal yang akan keluar pada 28 Juni. Soal potensi PDIP mengusung Kapolda Jateng Ahmad Lutfi di Pilgub Jawa Tengah, Bambang enggan berkomentar banyak. Ia menegaskan posisi PDIP dengan 33 kursi DPRD Jateng dapat mengusung sendiri calonnya. Komisi 3 soal yang
tadi. Apa? Ada penuturan dari 1.000 lebih anggota dari DPR, DPRD juga. Bahwa itu masih berada dalam proses penggodokan. Itulah hasil survei terbaru juga baru keluar nanti tanggal 28 besok. Tapi kansnya PDIP mengusung Pak Lutfi seperti apa sih Mas, Pak Cul? Oh, selalu tanya kayak gitu. PDI Perjuangan di Jawa Tengah punya 33 kursi. Ya tahu? Iya. Jadi bisa mengusung sendiri. Gitu loh. Jadi kira-kira saya tidak tahu bisa mengusung sendiri itu mengusung siapa kan juga kita nggak ngerti. Ya intinya kan itu. Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi makin menguat di bursa di pemilihan Gubernur Jateng 2024. Ahmad Lutfi menyambut baik namanya masuk bursa Pilgub Jateng dan membiarkan masyarakat menilai layak atau tidaknya ia maju di Pilgub Jateng. Ahmad Lutfi mengaku belum ada tawaran atau komunikasi apapun dari partai politik. Namun jika memang nantinya maju diusung menjadi Cagup Jateng, maka ia akan berhenti dari jabatannya di kepolisian. Memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah mau komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai betul. Tapi nanti Pak kalau memang nanti diusungi Pak sebagai Cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk nanti lihat situasi ya. Sebelumnya Partai Amanat Nasional PAN sepakat mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku sudah berkomunikasi dengan Ahmad Lutfi terkait pencalonannya di Pilgub Jateng dan berharap Koalisi Indonesia Maju sepakat mendukung Ahmad Lutfi. Saya minta Jawa Tengah Pak Lutfi ya, nanti akan dibawa di Rakorwil untuk diputuskan. Jadi PAN mendukung, mengusung, memenangkan Pak Ahmad Lutfi untuk Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Alasannya apa? Alasannya apa Pak? Alasannya apa? Alasannya apa mendukung Pak Lutfi? Ya kan sukses. Ya, sukses semuanya kan. Selain Ahmad Lutfi, nama lain yang menguat di Pilgub Jateng adalah Bupati Kendal, Diko Ganinduto. Diko tampak percaya diri dan mengklaim elektabilitasnya cukup baik. Bahkan Diko sempat meminang artis Raffi Ahmad untuk mendampinginya di Pilgub Jateng. Selain itu, nama lain yang dikaitkan dengan Pilgub Jateng yaitu mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yassin Maimun, Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Kudlori, hingga Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono. Tim Liputan Kompas TV. Presiden PKS melunak usai mengumumkan duet Anies Sohibul Iman masih bisa dibicarakan. Benarkah PKS telah membuat blunder seperti yang dituduhkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa? Kita bahas usai jeda di Rumah Pemilu.